Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita ada di Cognitive Podcast Talk with Us. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai aja nih bareng aku sama narasumber kita. Nah, sebelum mulai, nggak afdol nih kalau nggak perkenalan. Nah, perkenalan dari aku dulu ya. Perkenalkan nama aku Asyifa Aulia dan kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi. Nah, sebelum itu kalian harus tahu kan pasti nih, karena kan kalau menurut peribahasa itu kayak ada yang bilang tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa tahu kalian sayang nanti sama narasumbernya. Jadi kita kenalan dulu nih. Jadi siapa sih narasumber kita hari ini? Boleh dong narasumber kenalan? Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Wafa Syahada Tuzara, aku mahasiswa Fakultas Psikologi Unjani. Halo. Wah, mahasiswa nih. Semester berapa kakak nih? Aku semester 2, sama. Oh, berarti bentar lagi mau punya dedek tingkat nih. Tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang dedek tingkat nih, akhir-akhir ini tuh di Twitter lagi trending nih, kayaknya di mana-mana juga lagi trending deh, tentang SBMPTN. Kayaknya kemarin tuh baru pengumuman SBMPTN, yang Bener-bener. mana berarti kayak kakak Wafa nih bakalan punya adik tingkat, termasuk aku juga bakal punya adik tingkat. Nah, kita di sini tuh bakal ngobrol santai tentang perkuliahan, sekaligus mungkin informasi buat adik-adik yang baru. Siapa tahu mereka mau tahu nih kira-kira perkuliahan tuh kayak gimana buat apalagi yang masuk psikologi Unjani ini. Mungkin ada gambaran sedikit tentang Ya, gimana perkuliahan di psikologi Unjani. Kayak gitu ya kan ya. ya, Nah, kita betul. mulai aja nih. Pertanyaannya simpel aja. Kan aku dengar-dengar nih kayak katanya tuh di Fakultas Psikologi bentar lagi mau UAS ya. Benar nggak sih mau UAS? Bener banget. Sebentar lagi Nah, kita mau UAS. asik, pusing ya. Nah, kira-kira apa sih yang udah dipersiapin sama kakak Wafa sendiri? Kira-kira siap nggak sih UASnya? Kalau dibilang siap sih, siap gak siap ya. Siap Apalagi nggak siap harus siap nggak sih? siap gak siap harus siap. Apalagi sekarang aku rasanya kayak aku kurang siap sih. Sejujurnya aku kurang siap sih. Karena Kenapa ya tuh? di semester 2 ini aku kayak apa sih namanya, aku lebih aktif organisasi kan di semester 2 ini. Nggak kayak semester 1 aku nggak aku kupu-kupu gitu. Sekarang aku agak kura-kura gitu. Jadi sekarang agak bentrok antara perkuliahan sama organisasi. Jadinya aku keteteran materi sih sejujurnya untuk Ya, persiapan UAS kali ini. Aku nyatet sih sebenarnya sedikit-sedikit, cuman nggak terlalu serajin yang semester 1 karena keteteran itu tadi sama tugas organisasi, terus perkuliahan juga tugasnya banyak gak sih? iya, apalagi mau Nah, akhir semester ya banyak betul banget. tugasnya. Asli. Menjelang Jadi, UAS tuh tugas banyak uh, banget. jadi kayaknya karena tuh kamu kurang semester satu kamu aktif apa nih kira-kira sebelumnya? Cuman aktif ada sih ikut organisasi, cuman karena masih situasinya online, aku juga masih ada di Garut nih, belum ke Cimahi. Jadi kegiatannya Garut. tuh kegiatannya tuh nggak terlalu sepadat yang offline gitu. Kalau online tuh cuman aku nge-manage apa namanya sosial media kayak gitu, ngedesain. Jadi nggak terlalu membutuhkan waktu atau effort yang lebih gitu kalau online. Kalau sekarang kayaknya udah mulai ada isu-isu hybrid jadinya tuh sering ke kampus ya kayaknya ya. Bener Jadi banget. sibuk ya di kampus. Sekarang udah mulai offline gitu kan, jadi lebih sering ke Mhm. kampus. Jadi mulai keteteran ya karena mulai offline gini jadi perlu penyesuaian ya bahasanya tuh kayak gitu ya. Iya ya. Nah, tadi kan udah disinggung juga tentang perkuliahan kamu gimana. Nah, gimana nih sejauh ini perkuliahannya? Kayaknya tadi didengar agak-agak kira efektif nggak sih kalau online kayak gini tuh perkuliahannya? Sejujurnya sih kalau buat efektif atau enggak, pasti semua mahasiswa di Indonesia aku tanya efektif atau enggak online itu pasti enggak kan? Enggak ya? Jawabannya enggak lah. Soalnya kayak online tuh kita kayak enggak terpacu gitu semangatnya. Apalagi kalau Iya misalkan ya ada kelas bener-bener. pagi, enggak mandi lah. Kita kayak Ah, pakaian seadanya bener. aja. Kalau misalkan dosen memperbolehkan kita buat off cam ya kita off cam aja nggak sih gitu. Kita jadi nggak semangat gitu buat nyatet, buat kayak gitu-gitulah. Pokoknya kita nggak semangat aja gitu. Apalagi nih Mhm. aku tuh dulu nih aku tuh punya ambisi di SMA tuh punya ambisi kalau aku Ambisi. kuliah. Ya kalau aku kuliah tuh aku pengen dapet nilai yang tinggi gitu, IPK ideal 3,5 ke atas gitu sebenarnya nih ya, kayak goals Tuh. aku tuh kayak gitu gitu. Tapi Mhm. permasalahannya nilai aku tuh UTS kemarin agak kecil karena ya si online ini tadi gitu. Dalam Aduh. aku Mhm. ingin ingin mencapai si IPK di atas 3,5 ini tuh ya ada aja sih hambatannya gitu yang ngebuat nilai aku kecil, kayak misalkan yang online itu tadi. Terus aku orangnya mageran gitu, jarang nyatet juga, maksudnya nyatet yang serius gitu aku kayak jarang banget Ah, sih. iya iya iya. Apalagi kalau misalkan kita Zoom nih, pembelajaran secara Mhm. online, itu tuh aku ngerasa kayak, susah gitu buat aktif di online tuh susah. Aku nggak tahu kenapa kayak susah aja gitu buat aktif, bertanya, kemudian kayak ngejawab gitu tuh kayak susah aja gitu. Itu sih permasalahannya muncul dan hambatannya tuh kayak gitu. Ini nggak jauh beda, karena aku sendiri kan sebagai mahasiswa tuh, sama kayak masalah yang sama kalau tentang perkuliahan online kayak gini, apalagi kalau di Zoom dan tadi yang kamu bilang kalau dosennya nggak mempermasalahkan kita untuk off cam, terkadang kalau misalnya emang apalagi yang pagi-pagi tuh bikin semangat kita tuh kayak, "Aduh masih males-males," gitu kan. Terus Bener aku juga banget. tipe yang gampang ke-distract banget sama suara, jadinya tuh kayak kalau misalnya ada suara-suara tuh fokus aku tuh kepecah, yang mana makanya kadang aku tuh nggak bisa tuh kalau misalnya di Zoom, fokus tuh nggak bisa, kadang kayak ada aja gitu kan godaannya untuk mungkin main HP atau scroll TikTok mungkin atau scroll TL kayak gitu. Wah itu emang sebenarnya
nggak bagus sih. So, gimana? Kayaknya tadi udah nyinggung-nyinggung tentang materi nih. Kayak gimana sih materi? Kira-kira masuk nggak? Kalau aku sendiri sejujurnya nggak masuk soalnya. Bener banget gak masuk. Gila banget sih. Kalau online tuh kayak kita kan udah nggak terlalu merhatiin dosennya, terus kita terbatas juga kayak diskusi bareng temen yang kayak gitu, kayak itu materi itu susah banget masuknya. Yang biasanya aku mau menjelang kayak UTS nih, karena gaya belajar aku visual, dimana kayak materi-materi itu menurut aku tuh itu sebuah masalah yang perlu aku hafalkan, perlu aku pecahkan. Nah biasanya kalau di teori kognitif nih yang aku pelajari, ada yang namanya penyajian masalah dengan visual. Nah, kalau penyajian masalah dengan visual tuh biasanya aku buat kayak mind map gitu, yang warna-warni gitu, mind map, atau misalkan aku kayak coret-coret gitu di kertas, gimana sih caranya biar aku bisa hafal dan bisa menyelesaikan si masalah-masalah itu lah intinya. Jadi membuat mind map, terus coret-coret pakai warna-warni, aku pakai in highlight, pulpennya juga warna-warni. Dan terus kalau misalkan menjelang UAS nih, menjelang UTS atau selama aku pembelajaran, biasanya tuh aku kalau ngapalin itu harus dikaitin sama kehidupan sehari-hari biar lebih hafal gitu. Terus kalau misalkan di kognitif juga ada yang namanya situated cognition. Jadi kita tuh mengaitkan Iya, jadi situation cognition tuh kita mengaitkan apa materi yang kita pelajari itu dengan kehidupan sehari-hari, dengan setting yang nyata gitu dalam kehidupan sehari-hari biar kita tuh lebih hafal. Jadi aku sangat menerapkan apa yang aku pelajari di psikologi ini dalam menghafalkan si materi yang mau aku pelajari. Gitu sih paling. Oh, kamu sama kayak aku juga sama nih. Kebetulan pembelajarannya secara visual dan kebetulan tuh aku juga kadang kesulitan nih buat pemahaman materinya karena kan males ya, agak gimana-gimana, jadi agak menghambat. Dan tadi yang kamu bilang itu dengan apa? Dengan situated cognition. Nah, ya itu tadi namanya itu kan situation pokoknya itu aduh aku jadi nggak lancar nih ngomongnya. Nah, pokoknya dengan dengan mencontoh atau mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari itu jadi lebih ini ya, lebih efektif ya. Berarti nanti kalau misalnya aku mau belajar nih apalagi mau UAS kayak gini, aku nyoba untuk ngafalin materinya atau mencoba menghafal memahami materinya dikaitin dengan kehidupan sehari-hari nih. Siapa tahu aku bisa nanti. Cocok banget sama mahasiswa atau pelajar-pelajar itu bisa banget diterapin sih. Berarti emang harus dilakuin nih. Thank you ya informasi barunya. So, sekarang kita masuk lagi di pertanyaan yang kedua nih. Nah, tadi kan masih bahas tentang online tuh. Kira-kira nih, online kayak gini susah nggak sih cari temennya? Jujurnya sih buat aku itu awal-awal susah ya, kayak temen online. Terlebih aku orangnya jarang aktif sosmed, jarang aktif WhatsApp yang kayak gitu-gitu, itu beneran susah banget sih aku adaptasi sama kehidupan dunia perkuliahan online. Apalagi saat aku jadi maba kan awal-awal kita dapat temen gitu kan, susah banget jujur buat masih online ya. Iya bener banget. Nah aku tuh pernah menjadikan perhatian suatu masalah aku tuh ke situ gitu. Aku tuh kayak aku nggak punya temen tuh kayak itu adalah permasalahan aku di perkuliahan gitu. Padahal sebenarnya tuh lebih strike aja sih sebenarnya permasalahan utama aku yang tadi itu, aku nilainya kecil gitu. Terus gitu-gitu lah ya tentang pembelajaran. Tapi aku terkadang ke distract gitu sama si pertemanan ini gitu. Padahal seharusnya kita tuh apa namanya kayak memperhatikan masalah memperbesar ya. Kita ke distract sama hal-hal yang enggak gitu ya, enggak relevan sama yang enggak relevan sama yang apa yang sebenarnya jadi permasalahan kita gitu biasanya. Terus biasanya aku tuh berdasarkan apa yang aku pelajari juga nih di dunia kognitif, aku kognitif lagi nih apa tuh? Aku tuh cenderung pakai strategi pemecahan masalah yang namanya the means and heuristic gitu. Nah, apa sih the means and heuristic ini? Jadi kita tuh ngebagi masalah ke dalam submasalah. Kayak misalkan aku ini masalah pertemanan ini gitu. Aku tuh biasanya menyusun si permasalahan ini dari yang terkecil sampai yang paling gede gitu, level hard gitu. Jadi misalkan aku ini nggak ada temen nih, apakah aku yang pertamanya gitu yang terkecil, oh mungkin aku jarang aktif WA gitu, jadi teman-teman aku ngerasanya aku ya jarang aja gitu ada di WA, buat apa mereka nge-WA aku jarang aktif di WA gitu. Nah itu pertama gitu, misalkan itu yang level benar-benar. Yang selanjutnya yang hardnya misalkan aku kayak aku kurang kurang gercep atau kurang interaktif gitu sama teman-teman gitu. Makanya aku susun si permasalahan itu menjadi submasalah yang mana bakal aku selesain satu persatu, dimulai dari yang menurut aku itu paling easy level lah, level yang paling rendah gitu. Misalkan aku kayak ya udah ini aku harus lebih on lagi gitu di WhatsApp gitu, lebih sering online lagi nih gitu. Nah, aku coba mulai aktif lagi ya komunikasinya ya. Aku coba tuh beberapa hari berusaha untuk memecahkan si masalah yang pertama ini yang easy nih. Nah, beberapa hari aku coba dan aku merasa kayak oh iya ada perubahan nih dari teman-teman aku jadi lebih dekat lagi gitu sama aku. Oh iya berarti permasalahan yang pertama nih berhasil nih, dapet nih solusinya gitu. Iya, terus yang kedua misalkan aku mulai kayak interaktif lagi, lebih gercep lagi gitu ngebalas teman-teman. Nah, aku coba beberapa hari kayak gitu lagi dengan mempertahankan solusi yang pertama itu, dan aku juga yang kedua nih. Nah, ternyata yang kedua juga setelah beberapa hari ya berhasil juga. Nah, aku berhasil nih mendapatkan solusi dari masalah-masalah itu, dari yang easy sampai yang hard gitu. Jadi intinya tuh kita menyelesaikan masalah satu persatu gitu, sampai
ke titik solusi gitu. Jadi intinya tuh kayak aku tuh memperkecil jarak antara si masalahnya, kemudian si penyebabnya apa sih, sampai ke solusinya kayak gimana. Nah gitu. Jadi teori si The Means and Heuristic ini cocok banget sih menurut aku buat kita menyelesaikan masalah biar runtut dan efektif gitu sih. Jadi kalau untuk mecahin masalah itu lebih efektif kalau misalkan dikelompokin ya, dikelompokin dari sesuatu yang kemungkinan dulu baru yang sulit gitu. Jadi untuk apa ya, lebih mengefisiensi. Jadi kayak biar semuanya biar semuanya bisa kerjain juga, biar semuanya bisa teratasi juga gitu ya. Wah, itu juga jadi informasi baru nih buat aku. Ternyata ada ya materi problem solving yang kayak gitu. Wah, aku nanti bakal coba nih biar nanti aku bisa mengatasi segala masalahnya dengan lebih baik atau ya lebih lancar lah gitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya aja nih ya. Tadi kayaknya kamu juga nyinggung-nyinggung tentang aktif di luar perkuliahan nih. Nah, kira-kira dari pengalaman kamu sebelumnya, pengalaman kamu sebelumnya dengan yang apalagi dengan titik ambis kamu merasa kayak kamu harus dengan nilai segini, target kamu punya target standar kamu sendiri. Nah, kira-kira di semester depan nih bakalan aktif lagi nggak? Aku sih bingung ya sebenarnya tuh kayak bingung gitu loh antara mau aktif lagi atau enggak gitu. Soalnya dari pengalaman sebelumnya aku tuh beneran keteteran materi perkuliahan. Jadi aku ngerasanya kayak nggak balance aja gitu antara aku ke perkuliahan sama antara aku ke organisasi. Nggak balance ditambah kayak aku time management-nya agak kurang gitu. Aku nggak bisa bagi waktu antara perkuliahan sama si organisasi itu. Agak kurang aja gitu, nggak bisa gitu. Iya kayak gitu. Bingung sih. Yang jadi permasalahan di sini tuh time manajemennya ya yang kurang. Bener banget. Sama nih ternyata apa yang kamu rasain itu sama kayak aku rasain. Aku juga ngerasa kurang baik di time manajemennya karena aku juga kebetulan aktif di beberapa kepanitiaan, organisasi, dan itu yang bikin antara perkuliahan dengan yang lain-lain itu jadi kurang. Nah, terus gimana nih? Kayaknya kamu kurang healing gak sih kalau misalkan time management antara organisasi sama perkuliahan kurang, pasti kurang healing, pasti kurang kurang me time ya. Bener banget, aku kayak boro-boro buat istirahat gitu, buat kayak nyempet-nyempetin tugas aja tuh susah banget sih, beneran, susah banget. Nah, berarti ini jadi permasalahan kita nih. Tapi ya, aku tuh ngeliat nih, teman aku tuh ada loh yang dia aktif organisasi, aktif kepanitiaan, kuliahnya lancar, nilainya dia tetap bagus, dan dia juga ikutan lomba-lomba kayak gitu. Nah, berarti time management dia tuh bagus kan? Nah, kayaknya nih, kita dengan masalah ini, kita kan perlu solusi nih, biar nanti ke depannya nih, kalau misalkan kamu merasa, emang kamu gimana nanti mau ikutan lagi nggak kira-kira kepanitiaan ke depannya? Sih masih bingung ya, aku bingung banget antara ikut atau enggak, kayak bingung aja gitu karena ya berdasarkan pengalaman aku kayak gitu, terus ditambah kayak katanya nih bakal ada praktikum, kata kating-kating tuh bakal semester 3 tuh bakal dipenuhi dengan praktikum, jadi kayak aku tuh bimbang gitu buat ikut lagi atau enggak gitu sih. Nah, kayaknya kita tuh perlu nih pemecahan masalah untuk materi ini, untuk problem ini maksudnya. Nah, aku sendiri juga pengen untuk aktif lagi, tapi aku juga takut nanti keteteran, karena sekarang aja udah keteteran. Nah, solusinya itu kalau menurut aku tuh yang harus kita perbaikin adalah time manajemennya kita gitu. Terus, kayaknya tuh bakal lebih efektif kalau misalkan kita nyoba ngelihat dari titik standar orang lain. Maksudnya nih, kayak temen aku tadi tuh dia bisa segalanya tetap dia kerjain, tetap dia lakuin dengan baik, tanpa merasa kesulitan kayak yang kita alamin. Mungkin dengan cara kita nanya saran sama dia, terus kira-kira apa sih yang efektif buat mecahin kayak ancangan atau enggak pegangan untuk kita kalau yang emang mau ngambil kepanitiaan selanjutnya atau organisasi selanjutnya kayak gitu. Nah, ternyata materi ini tuh ada di kognitif nih. Jadi beneran psikologi tuh relate banget ya sama kehidupan sehari-hari. Ini tuh ada di decision making nih. Decision making bagian the anchoring and adjustment heuristic, di mana itu tuh pengambilan keputusan berdasarkan rujukan atau titik standar individu atau titik standar orang lain dengan yang dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya, terus baru kita ngambil kesimpulan. Contohnya kayak yang tadi, kamu udah pernah punya pengalaman sebelumnya, terus kamu juga dapat informasi dari cutting kalau misalkan banyak praktikum yang itu tuh yang bikin kamu mungkin mempertimbangkan, kamu bimbang gitu. Kira-kira harus ikutan lagi apa enggak nih? Nah, menurut aku cara buat ngatasin kebimbangannya itu dengan metode ini tuh dengan titik standar individu lain dari teman aku yang tadi tuh saran. Jadi kita minta saran sama teman kita, terus coba diterapin kira-kira kita salahnya di mana selama ini, dan itu tuh yang bakal dijadiin informasi baru penguat untuk nanti kamu ngambil keputusan. Tuh jadi materi decision making itu bisa membantu juga ternyata. Benar-benar gila, ternyata psikologi emang mantep banget nih. Kayaknya ini bakal jadi akhir. Terus akhir kata yang mau aku ucapin itu terima kasih banyak untuk yang menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan. Aku dan narasumber kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.